语言爬满了甲骨。Si Hao bersiap untuk menuju Pulau Vien. Sebelum berangkat, ada sedikit investigasi yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Dia harus terlebih dahulu melihat beberapa rumor, dan kemudian bertanya kepada orang lain. Kemudian, dia sengaja membeli semua jenis buku tulang dengan rekaman Pulau Vien untuk memahaminya dengan lebih baik. Tempat itu sangat berbahaya. Meskipun mengandung peluang besar, 80% orang yang pergi ke sana mati. Ini berada di dalam kota besar yang megah. Seorang tetua berambut abu-abu yang menjaga formasi transportasi berbicara. Penampilannya kurus, dan tatapannya tidak jelas. Dia melihat semua orang dan melakukan jenis peringatan ini. Pulau Vien, meskipun tempat ini berada di dalam provinsi 5 elemen, itu terletak di perbatasan, membuatnya sangat jauh dari wilayah pusat. Jika seseorang ingin menuju ke sana, mereka harus mendapatkan dukungan dari jenis formasi transportasi besar yang kompleks dan misterius ini. Sementara itu, jenis formasi transportasi super yang dapat melintasi provinsi ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh beberapa sekte besar. Yang ini berwarna hijau pucat, terbentuk dari beberapa batu aneh. Ada semua jenis simbol kompleks dan misterius yang terukir di permukaannya. Itu bahkan diaktifkan dengan tulang berharga primordial. Itu berputar dengan kekuatan misterius. Altar bersinar. Tulang binatang emas adalah yang pertama pecah, kemudian, 2 tulang burung ungu terbelah. Tumpukan tulang berharga yang digunakan sebagai pengorbanan terbakar dan menunjukkan kekuatan surgawi mereka. Orang bisa melihat betapa besar konsumsinya. Sebuah sekte besar biasa bahkan tidak akan bisa mengoperasikannya. Dengan suara hong, simbol memenuhi udara. Formasi besar mulai dimulai, dengan cepat menembus kehampaan dan membentuk jalur cahaya hijau samar yang membentang ke kejauhan. Ada beberapa ribu orang yang berjalan ke lorong yang bersinar. Mereka semua adalah makhluk yang menuju Pulau Vien. Beberapa dari mereka ingin pergi ke sana untuk eksplorasi, tetapi ada juga kekuatan besar yang mengawal penjahat besar yang kejam di sana. Jalur hijau samar sangat stabil. Itu menembus kehampaan, menghubungkan ke tempat beberapa puluh juta li jauhnya. Orang-orang ini semua masuk dengan tertib, menghilang satu demi satu. Segera setelah itu, sepasang gerbang terang yang besar muncul. Mereka dengan cepat mencapai tujuan mereka. Ini adalah perjalanan melalui kehampaan, melintasi ruang dan melintasi jarak yang sangat jauh untuk tiba di tujuan seseorang dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak banyak orang kali ini. Seseorang berbicara di dekat gerbang yang terang. Orang ini berjaga di sini di tempat tujuan yang ditentukan. Seorang penjaga ditempatkan di sini untuk mencegah kecelakaan terjadi. Ada lebih dari 10.000 yang datang terakhir kali. Sayang sekali banyak yang memasuki Pulau Vien tidak pernah kembali. Seorang tetua berbicara sambil menghela nafas. Jenis formasi hebat ini hanya akan dimulai setiap setengah bulan, dan hanya akan digunakan ketika setidaknya ada beberapa ribu individu yang ingin menggunakannya, karena hanya dengan begitu keuntungan akan menutupi biaya pengaktifannya. Jika mereka tidak melakukan ini, bahkan sekte besar pun tidak akan mampu menanggung kerugiannya. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan sendiri, kecuali mereka memiliki harta karun yang mengejutkan dunia, orang itu harus mempersembahkan harta surgawi dalam jumlah yang sama seperti yang dilakukan oleh ribuan hingga lebih dari 10.000 orang. Si Hao melangkah keluar dari lorong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Langit gelap, dan dia bisa merasakan sedikit tekanan. Tempat ini tidak memiliki matahari sepanjang tahun, selalu tertutup kabut. Pulau Iblis, meskipun memiliki nama pulau, itu tidak terletak di laut, juga tidak di badan air biasa. Itu malah melayang di langit, tidak pernah jatuh. Kalian semua tidak bisa melihatnya dari sini. Anda perlu melakukan perjalanan melalui 800 li kabut sebelum Anda benar-benar berada di dalam pulau, kata seorang tukang perahu. Dia berjalan untuk meminta pelanggan untuk mengangkut mereka ke sana. Hanya 800 li, kita bisa terbang ke sana. Mengapa kita membutuhkan feri? Seseorang mencibir. Setelah berbicara, dia melangkah ke artefak berharga dan terbang ke udara, dengan cepat pergi ke kejauhan. Namun,
Setelah hanya melakukan perjalanan beberapa lusin li, teriakan ketakutan terdengar. 800 li kabut sangat menakutkan. Orang normal tidak bisa melewatinya. Tukang perahu lain berjalan untuk mendapatkan bisnis. Semua orang terkejut. Wilayah berkabut ini sama sekali tidak normal. Beberapa individu yang terbang keluar semuanya kembali dalam keadaan menyesal. Mereka semua terluka parah dengan patah tulang dan otot robek. Luka mereka parah. Mampu kembali hidup-hidup tidaklah buruk. Anda harus memahami bahwa ada banyak bahaya yang tak terhitung di dalam, kata seorang penatua. Akibatnya, semua orang menghilangkan keraguan mereka dan naik ke perahu. Mereka memilih metode yang lebih aman untuk mendekati pulau itu. Si Hao melakukan hal yang sama. Dia berdiri di atas kapal sambil mengamati sekeliling dengan hati-hati. Kabut di depan menjadi semakin tebal, dan menjelang akhir, bahkan sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Jika tidak ada pemandu, sangat mudah tersesat. Perahu ini tidak bergerak di air, melainkan terbang di angkasa. Itu disempurnakan dari jenis material yang sangat spesial di Vien Island. Itu membawa cahaya petir dan bisa melakukan perjalanan di udara. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Dalam kabut 100 zang out, ada sepasang lentera seperti mata merah berdarah. Itu berkedip dengan cahaya sedingin es dan diliputi dengan niat membunuh yang padat. Ini tanpa diragukan lagi adalah makhluk besar yang bisa terbang melalui wilayah berkabut. Itu menatap semua orang di kapal. Semuanya, kalian semua harus merasa bahwa perjalanan ini sepadan sekarang, kan? Jika kalian semua terbang sendiri, akan ada bahaya yang tak ada habisnya menunggu, kata tukang perahu. Dia menyalakan lampu tulang di atas kapal, dan kemudian, itu benar-benar aneh. Sepasang mata merah gelap tertutup dan binatang misterius itu diam-diam mundur, niat membunuhnya menghilang. Perahu berjalan cukup lambat. Itu jelas menghindari beberapa area berbahaya. Ini membuat semua orang cukup terkejut. Sudah seperti ini bahkan sebelum mereka mencapai pulau itu, jadi orang bisa membayangkan betapa buruknya lingkungan di dalamnya. Si Hao duduk di atas kapal dengan mata tertutup. Diagram 10.000 roh muncul di dalam hatinya. Dia diam-diam mempelajarinya, tidak membuang waktu bahkan dalam perjalanan ini. Dia tahu bahwa hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya, dia akan dapat berkeliaran tanpa hambatan di dunia ini, tidak terbelenggu oleh apapun. Setelah memasuki alam yang lebih tinggi, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menggunakan teknik Kun Peng atau teknik berharga apapun yang begitu simbolis, atau dia akan segera menimbulkan kegemparan dan membuat orang lain melihat identitasnya. Diagram 10.000 roh adalah sesuatu yang bisa mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Semakin Si Hao memahaminya, semakin dia merasa damai. Setelah dihidupkan kembali, dia selalu mempelajarinya. Kami tiba. Lama kemudian, perahu sudah berhenti. Semua orang turun dari kapal satu demi satu. Ini adalah pulau yang sangat besar. Itu seperti benua yang melayang di kehampaan. Itu menutupi area ini seperti awan gelap yang besar, membawa semua orang gelombang aura kuno. Kami akhirnya tiba. Ini adalah Pulau Vien yang legendaris. Ini benar-benar sangat besar, setidaknya berukuran 10.000 li. Saya bisa merasakan energi misterius di sini. Ini akan menjadi tempat latihan untuk mengasah diri. Jalanku untuk menjadi kuat dimulai dari sini. Beberapa anak muda berkata dengan lembut. Mereka semua bersemangat dan gugup. Sementara itu, mereka yang sedikit lebih tua relatif lebih pendiam tanpa banyak bicara. Mereka hanya dengan tenang mengamati sekeliling mereka. Beberapa lusin perahu mencapai pantai satu demi satu, dan kemudian beberapa ribu orang berjalan ke darat pada waktu yang hampir bersamaan, berjalan ke pulau yang sangat besar, misterius, dan berbahaya ini. Si Hao memperhatikan bahwa ada beberapa individu yang luar biasa dari kelompok ini. Mereka menahan energi darah mereka, membuat mereka tampak seperti roh jahat yang tidak aktif. Mereka pasti kuat dan seharusnya menyalakan api surgawi mereka. Terlepas dari ini, ada beberapa anak muda yang sangat mengejutkan juga. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa bakat alami mereka luar biasa. Selain itu, mereka semua memiliki pelayan yang kuat yang mengikuti dan melindungi mereka.
Mungkinkah ada bakat luar biasa yang tersembunyi di dalamnya? Si Hao tercengang. Dia melihat satu atau dua anak muda yang sangat luar biasa, seperti naga yang bersembunyi di dalam sekelompok binatang buas. Haha, akhirnya sampai. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Saya akan menemukan makam abadi yang legendaris dan menggunakan darah abadi untuk menciptakan tubuh yang tak tertandingi. Seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu tertawa terbahak-bahak. Banyak orang berbalik, mendengus ke arahnya. Mereka tidak senang dengan sikapnya yang flamboyan. Apa yang kalian semua lihat? Pemuda itu meraung. Kemudian, gelombang besar energi darah merembes keluar. Bayangan kosong dari binatang besar muncul di belakangnya. Itu seram dan galak, dan auranya menekan semua orang. Apa? Seorang Taoti. Semua orang menjadi kaget. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, tubuh mereka terasa dingin. Pemuda ini adalah seorang Taoti, identitasnya jelas tidak biasa. Ada beberapa pelayan tua di sekitarnya juga. Setiap mata mereka dalam. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun dan melindunginya. Taoti adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Itu bisa melahap dunia. Ketika dikultivasikan ke puncak, mereka bahkan akan lebih mampu melahap semua jenis hukum alam. Begitu figur luar biasa ras mereka matang, mereka akan menjadi tak tertandingi. Di kejauhan, seseorang mengeluarkan dengusan. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan bulu emas. Cahaya keemasan meringkuk di sekelilingnya, bersinar sangat cemerlang. Pemuda ras luan emas kuno. Seseorang berkata dengan suara rendah. Ini juga merupakan ras yang kuat yang jumlahnya sedikit. Namun, ketika seseorang muncul, itu akan membuat semua orang di wilayah itu menggigil kedinginan. Apakah kamu tidak mau menyerah? Kita akan bertemu lagi di pulau sebentar lagi. Pemuda Taoti tertawa keras. Sepertinya orang yang datang kali ini tidak sederhana, seorang tokoh generasi tua berkomentar dari samping. Ada banyak balapan yang datang. Mereka semua adalah sosok yang tangguh. Pada kenyataannya, Si Hao juga memperhatikan bahwa mereka tidak biasa. Terlepas dari makhluk yang menyalakan api surgawi mereka, yang paling dia perhatikan adalah seorang pemuda yang pendiam. Wajah orang itu pucat dan matanya redup, hampir sedikit tertekan. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa sejak awal, tetapi Si Hao merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Ayo pergi ke pulau. Tidak ada bentrokan yang terjadi pada akhirnya. Beberapa ribu orang menuju pulau bersama-sama. Tidak banyak tumbuh-tumbuhan di sini, dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Bumi yang besar itu kering dan keras. Bebatuan besar bisa dilihat dari waktu ke waktu. Pulau Vien dibagi menjadi dua wilayah. Salah satunya adalah wilayah penjara, dan yang lainnya adalah tempat yang berbahaya secara alami. Saat ini, mereka bisa melihat wilayah penjara. Itu adalah hamparan yang gelap. Semua konstruksi dibentuk dari emas hitam dan jenis bahan berharga lainnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Ada juga karakter Master Sekte yang mengukir formasi abadi untuk menekan tempat ini. Ada banyak individu yang kuat dan setan-setan terkunci di dalam. Tidak ada kekurangan dewa surgawi di dalam. Bergerak cepat. Ketika mereka mendekati penjara yang berkelap-kelip dengan kilau hitam dingin, mereka bisa melihat beberapa kepala penjara yang mengacungkan cambuk panjang yang berkedip-kedip dengan simbol. Mereka meronta-ronta mereka di sekelompok narapidana yang tangan dan kakinya terikat dan budidaya mereka disegel, mengantar mereka ke tambang. Setelah seseorang dikurung di penjara hitam Pulau Vien, itu berarti bahwa seseorang hampir tidak akan pernah mendapatkan kembali kebebasannya. Ada beberapa makhluk yang memiliki api surgawi mereka menyala di antara mereka. Yang paling tragis adalah bahwa setelah datang ke sini, mantan ahli semuanya akan berubah menjadi pekerja keras. Mereka akan memasuki tanah terkutuk dan pergi ke bawah tanah untuk menambang. Ini adalah gaya hidup yang menyedihkan, yang serba hitam tanpa sinar matahari. Rumor mengatakan bahwa Pulau Vien ini awalnya menampung penguasa iblis tertinggi yang mencapai posisi yang tak tertandingi. Bertahun-tahun yang lalu, dia sebelumnya telah menyapu setiap sekte dan menjadi makhluk tertinggi dari satu generasi. Ketika dia mencapai tahun-tahun terakhirnya,
dia ingin menembus batas dunia ini dan benar-benar melampaui, tetapi pada akhirnya, dia menarik hukum alam Dao abadi. Petir turun, menghancurkan pulau suci yang kaya dengan obat-obatan berharga dan esensi spiritual sepenuhnya menjadi kehancuran. Tidak ada lagi kekuatan hidup, dan tempat ini menjadi kusam dan sunyi. Seseorang menghela nafas dan berkata, selama pertempuran itu, penguasa iblis tampaknya hampir melampaui. Langit dan bumi dihancurkan, dan bahkan hukum alam Dao abadi dibelenggu. Rumor mengatakan bahwa itu membantai makhluk terlarang yang muncul di dalam petir Dao abadi. Pada akhirnya, penguasa iblis mati. Dagingnya menyatu dengan pulau, tidak membiarkan tempat ini pecah. Selain itu, petir abadi dipandu ke tempat ini, menciptakan banyak bahan berharga langka sebagai hasilnya. Selain itu, di dalam area berbahaya yang legendaris, ada makam abadi yang muncul. Itu milik makhluk terlarang itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, banyak hal supernatural telah terjadi di pulau ini. Pembantaian telah pecah, dan beberapa dewa surgawi bahkan jatuh di sini. Akibatnya, tempat ini dikenal sebagai Pulau Vien. Setengahnya adalah penjara, setengahnya lagi adalah tempat yang berbahaya. Pilih kemana Anda ingin pergi. Setelah memasuki pulau, seseorang datang untuk mengawasi semuanya, memberitahu semua orang tentang beberapa keadaan yang harus mereka ketahui. Si Hao memilih penjara hitam dan menuju ke arah itu. Hanya beberapa ratus orang dari ribuan orang yang memilih untuk datang ke sini. Yang lain semua memutuskan untuk pergi ke daerah berbahaya, karena meskipun tempat itu lebih berbahaya, ada peluang alam yang besar juga. Wilayah penjara hitam memiliki banyak tambang kuno yang terkenal. Ada beberapa bahan berharga langka di dalamnya. Seseorang bahkan telah menggali patah tulang yang sebelumnya diwarnai dengan darah dari makhluk tertinggi. Eksistensi terpenting yang berada di ambang melampaui langit dan bumi ini berdiri di puncaknya. Darah mereka mengandung kekuatan misterius yang tak terbayangkan yang tidak akan pudar setelah puluhan ribu tahun. Sesuatu seperti ini bisa langsung disempurnakan menjadi pil surgawi. Biasanya, pengawas penjara mendesak para tahanan untuk menambang dan menggali lebih dalam, tetapi mereka juga mengizinkan orang luar untuk menjelajahi tambang kuno. Namun, 70% dari apa yang ditemukan orang luar harus diserahkan. Bawah tanah di sini dikutuk. Ada kekuatan misterius yang akan menempatkan kehidupan orang-orang di dalamnya dalam bahaya dari waktu ke waktu. Kalau tidak, mereka tidak akan membukanya kepada orang luar. Jika seseorang ingin menggali sesuatu darinya, harganya sangat mahal. Si Hao datang, memilih wilayah penjara karena dia ingin mencari informasi tentang kakeknya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia merindukan kakek terhormat yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Dia mengkhawatirkan keselamatan kakeknya. Tanpa diduga, bahkan tanpa menyelidiki terlalu dalam, dia sudah mendapatkan informasi mengenai kakeknya setelah baru saja datang ke sini. Kakek 15 Dewa Iblis Agung sebenarnya adalah sosok yang terkenal di sini. Kalian semua lebih baik berperilaku sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena satu orang pecah, Anda semua memiliki harapan untuk bebas. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa sesuatu seperti itu hanya angan-angan. Seorang kepala penjara melambaikan cambuk hitam panjang di tangannya. Kekuatan petir berkedip-kedip, dan dengan suara "pa", itu mendarat di tubuh beberapa narapidana, merobek daging mereka dan menyebabkan darah memercik keluar. Tidak ada hak atau kebebasan untuk berbicara di sini. Pria bersenjata tunggal itu tidak bisa hidup lama. Meskipun dia melarikan diri, tidak ada tempat baginya untuk bertahan hidup di Pulau Vien ini. Dia pasti sudah mati di kedalaman pulau. Kepala penjara itu kejam, dengan keras memperingatkan para tahanan ini yang sudah lama tidak dikurung, memberitahu mereka bahwa jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri, mereka akan segera dibantai. Mereka semua memiliki belenggu dan borgol yang terbuat dari bahan khusus. Tidak ada kekurangan ahli tertinggi yang kuat di antara mereka, tetapi setelah mengenakan belenggu ini, mereka tidak bisa memberontak sama sekali. Mereka semua menjadi tahanan. Biarkan aku memberitahu kalian yang melupakan kalian, bahkan jika itu adalah dewa, mereka masih harus patuh mengikuti aturan dan tidak bisa bertindak sembarangan.
Kepala penjara memarahi dan mengancam. Dia menunjuk ke depan dan berkata, apakah kamu melihat? Di dalam tambang kuno itu ada makhluk yang telah menyalakan api surgawi mereka. Ada beberapa puluh dari mereka, semuanya patuh dan tidak berani memainkan trik apapun. Itu karena mereka tahu bahwa hasil dari menantang otoritas adalah kematian. Tambang kuno itu cukup istimewa. Itu melepaskan cahaya keberuntungan, jelas mengandung materi surgawi. Itu adalah salah satu tambang besar yang paling berharga, tetapi kutukan di dalam tempat ini bahkan lebih kuat. Hanya individu yang sangat kuat yang bisa menambang di sana. Terlepas dari ini, ada gunung batu di sebelah tambang kuno ini. Di atasnya tergantung 6 atau 7 mayat, semuanya terkikis oleh cuaca buruk, tetapi cahaya lemah masih menyala di dalamnya. Mereka semua adalah makhluk yang menyalakan api surgawi mereka. Ini adalah intimidasi yang kuat. Bahkan para dewa terbunuh, memperingatkan semua orang bahwa mereka yang berani memberontak dan mencoba untuk keluar hanya akan memiliki satu tujuan, kematian. Si Hao dan beberapa ratus lainnya tiba di sini, dengan tenang menonton. Mereka bukan tahanan, jadi mereka secara alami tidak akan menerima hukuman apapun. Mereka hanya menonton adegan peringatan ini. Kakek telah menembus belenggu dan berhasil pecah. Apakah dia masih di pulau ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat khawatir. Pulau ini berbahaya. Semuanya, silakan lewat sini. Seseorang membimbing kelompok orang luar Si Hao, membawa mereka ke wilayah pertambangan di sepanjang gang. Ada banyak tambang kuno di sini. Beberapa telah digali selama beberapa puluh ribu tahun, tetapi masih ditambang. Lubang besar bisa dilihat di tanah satu demi satu. Mereka semua diberi nomor. Beberapa ranjau cukup istimewa, orang bisa melihat cahaya warna-warni naik dari mereka bahkan dari jauh. Mereka berisi barang-barang tangguh di dalamnya. Sayangnya, ranjau ini tidak dibuka untuk orang luar dan hanya tahanan tingkat dewa yang diizinkan untuk menambangnya. Itu karena terlepas dari apa yang digali, mereka semua harus dibalik. Alasan orang luar bisa datang adalah karena tekanan yang dihadapi penjara hitam dari berbagai sekte, jadi mereka tidak punya pilihan selain membuka sebagian ke dunia luar. Ada satu alasan penting lainnya, dan tempat ini terlalu sulit untuk digali. Seseorang membutuhkan ahli sejati untuk masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan apapun. Itu berbahaya dan merepotkan. Si Hao tidak datang ke sini untuk menambang dan hanya datang untuk mencari petunjuk tentang kakeknya. Namun, ketika dia benar-benar mendekati tempat ini, dia masih sedikit terkejut. Ada harta di kedalaman bumi yang menyembunyikan barang-barang bagus, dan dia secara pribadi melihat seseorang menggali sepotong besar materi surgawi. Itu adalah sepotong kristal aneh yang berkilau dan tembus pandang. Ada jejak petir yang disegel di dalamnya, terutama lampu listrik yang menyilaukan. Itu diperbaiki di sana dan tidak terburu-buru keluar. Barang bagus. Ini adalah petir dao surgawi, cukup untuk mengejutkan para tokoh besar. Kepala penjara bersorak. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambilnya dan dengan hati-hati menyegelnya di dalam kotak berharga. Pulau Vien berada di bawah kendali beberapa kekuatan besar, yang paling kuat di antara mereka adalah Gunung Abadi, yang mampu mengarahkan semuanya di sini. Dapat dikatakan bahwa setengah dari sumber daya di pulau ini adalah milik klan Qin. Jika kristal ini dipersembahkan dengan hormat, itu pasti akan membawa kegembiraan dan penghargaan dari para petinggi. Bagi para ahli yang mengolah petir, jenis petir ini adalah harta karun. Si Hao tergerak. Dia melihat kilatan petir itu dan samar-samar menemukan beberapa simbol yang tersembunyi di dalamnya. Kurasa aku akan tinggal di sini sebentar, mencari petunjuk kakek dan sekaligus mencoba keberuntunganku. Si Hao berkata dalam hati. Dalam setengah bulan berikutnya, Si Hao memasuki tambang kuno dan mulai berpartisipasi dalam penggalian. Hanya ketika dia benar-benar mulai, dia mengerti betapa menakutkannya pulau ini. Hanya ketika dia memasuki kedalaman bumi, seseorang akan terinfeksi oleh kutukan. Setelah kembali ke permukaan, seseorang perlu menghabiskan waktu 2 kali lipat untuk membersihkan diri. Sementara itu, kekuatan kutukan berbanding lurus dengan kultivasi seseorang.
Rumor mengatakan bahwa jika tokoh tingkat Master Sekte datang ke sini, kekuatan kutukan yang mereka derita akan menjadi yang terbesar, cukup untuk memicu air mata surga dan menyebabkan darah turun dari langit. Itu sangat menyeramkan, dan guntur akan bergemuruh. Ada legenda yang menakutkan bahwa ada Master Sekte yang jatuh di sini. Itulah mengapa biasanya, figur tingkat atas itu tidak akan muncul di sini karena takut menghasilkan beberapa jenis hasil yang tidak disengaja. Biji ini terlalu keras, bahkan lebih keras dari logam, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Biji bawah tanah bukanlah sesuatu yang bisa dipindahkan oleh mereka yang tidak mencapai level raja. Itu sangat sulit bahkan untuk para ahli tertinggi. Tidak heran mereka meninggalkan narapidana yang kuat itu dengan hidup mereka. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa menggali biji ini. Belenggu itu cukup istimewa. Mereka menekan kekuatan mereka sehingga mereka tidak bisa membalas terhadap sipir dan kepala penjara, tetapi mereka bisa menggali di bawah tanah. Selama periode waktu ini, si Hao memasuki beberapa tambang kuno yang berbeda dan dengan sengaja mendekati para sipir dan narapidana. Dia memperoleh sedikit informasi. Apakah kamu melihat sipir itu? Dia ingin mencekik ahli bersenjata tunggal itu sampai mati sebelumnya, tetapi pada akhirnya, dia hampir terbunuh oleh pria bersenjata tunggal yang terbelenggu itu. Dia secara tidak sengaja memperoleh berita yang membuat si Hao merasa sangat gugup. Alisnya melonjak, dan dia hampir meledak dengan niat membunuh. Seseorang mencoba mencekik kakeknya sampai mati. Ini membuatnya terbakar amarah. Kakek 15 pernah berada dalam bahaya seperti itu, hampir dilukai sampai mati di sini. Dia melihat ke depan. Itu adalah kepala penjara dengan rambut beruban di tingkat ahli tertinggi. Dia memegang cambuk yang memancarkan cahaya gelap, saat ini meronta-ronta pada sekelompok tahanan. Tulang pipinya tinggi dan bibirnya tipis. Matanya seperti mata ular, dan seluruh tubuhnya tampak kasar. Para tahanan yang sedikit lebih lambat akan menerima cambukan. Namanya Qin Chengxiang. Dia tampak seperti berusia 50 atau 60 tahun. Usia sebenarnya tidak diketahui. Bagaimana kakekku memprovokasimu agar kamu hampir mencekiknya sampai mati? Si Hao mengepalkan tinjunya ke dalam. Dia tahu bahkan tanpa berpikir terlalu dalam bahwa kakek 15 memiliki karakter pantang menyerah. Setelah menerima penghinaan dan siksaan, dia pasti akan membalas. Lihat, yang lain juga dari klan Qin. Mereka semua mempersulit pria bersenjata tunggal itu, mengomel dan ingin segera membunuhnya. Seorang sipir mengatakan ini, cemberut bibirnya dan mengisyaratkan ke depan. Ada beberapa individu yang datang ke perbatasan tambang kuno, mengayunkan cambuk mereka yang bersinar ke arah para narapidana. Aksi mereka sangat sengit. Mengapa? Seseorang bertanya tanpa mengerti. Penambang luar cukup penasaran, karena setelah menghabiskan hanya setengah bulan di sini, itu sudah membuat mereka merasa sangat bosan. Dihadapkan dengan batu yang lebih keras dari logam sepanjang hari tanpa sinar matahari adalah kehidupan yang membuat orang lain merasa kering dan kusam. Jenis rumor ini dengan mudah menarik minat orang. Si Hao bahkan tidak perlu mengoreknya. Orang lain bertanya, yang sama dengan membantunya mendapatkan lebih banyak informasi. Saya mendengar bahwa satu orang bersenjata memiliki pil surgawi, dan sebelum ditemukan, itu diberikan kepada seorang wanita muda, membuat banyak orang dari klan Qin marah. Akibatnya, dia dikirim ke sini bersama dengan sekelompok tahanan. Kata sipir dengan lembut. Dia berasal dari kekuatan besar lain yang tidak akur dengan baik dengan murid-murid klan Qin, jadi dia berani mengungkapkan informasi ini. Si Hao tetap diam. Dia telah lama mendengar di alam bawah bahwa ketika kakeknya keluar dari tanah terlarang hutan hitam, selain mengeluarkan artefak magis surgawi, dia juga memperoleh pil surgawi yang bernilai mencengangkan. Penatua membawa pil surgawi yang langka itu dengan bersemangat kembali ke negara batu untuk meminta si Hao memakannya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar kecewa. Setelah sekian lama berlalu, kakek 15 masih membawanya bersamanya, membuat si Hao merasakan kehangatan, tetapi juga semacam perasaan tercekik, serta sensasi kepahitan. Kakeknya kehilangan lengan, jadi jika dia memakan pil surgawi itu, dia pasti bisa menumbuhkan yang lain, namun dia enggan melakukannya, meninggalkannya untuknya sepanjang waktu.
Rumor mengatakan bahwa Qin Chengxiang memiliki cucu yang tangguh, seorang jenius yang sangat terkenal di klan Qin bernama Qin Mu. Pil surgawi justru ditemukan olehnya. Tak perlu dikatakan, Qin Chengxiang merasakan kebencian yang besar karena ini. Jika cucunya mendapatkan pil surgawi itu akan memperkuat fondasi daunnya dan membiarkan kultivasinya meningkat tajam. Bukankah itu konyol? Klan Qin ingin mencuri pil surgawi orang lain, dan bahkan memperlakukannya seperti tahanan dan mengirimnya ke sini. Qin Chengxiang bahkan melakukan balas dendam jenis ini, ingin mencekik orang bersenjata itu sampai mati. Itu terlalu berlebihan. Seseorang menggelengkan kepala, merasa itu tidak adil untuk kakek 15. Adapun Si Hao, dia menahan amarahnya, menenangkan suasana hatinya sendiri. Matanya sangat dalam. Dia melihat ke arah Qin Chengxiang dan beberapa orang lain yang tidak terlalu jauh. Apakah pil surgawi dimakan oleh Ahman? Di mana dia sekarang? Si Hao bertanya dalam hati dengan suara pelan. Pria bersenjata tunggal itu adalah satu-satunya yang berhasil pecah dalam 100 tahun. Bagaimana tepatnya dia melakukan hal seperti itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Dia menggali sesuatu yang menakjubkan, dan ketika itu digali, cahaya cemerlang bersinar, menerangi seluruh tambang kuno. Pria bersenjata tunggal itu juga menentukan, langsung melahapnya. Sipir penjara merasa itu sangat disayangkan, tetapi terlebih lagi merasakan kecemburuan yang tak ada habisnya. Hal macam apa itu sebenarnya? Semua orang bertanya. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, setelah dia memakannya, seluruh tubuh pria bersenjata itu bersinar, dan belenggunya langsung patah. Dia meletus dengan kekuatan dan hampir menamparkan Qin Chengxiang dengan busuk. Dia kemudian membantai jalan keluar. Kakek 15 melepaskan pembantaian besar-besaran, membunuh beberapa lusin ahli klan Qin dan melarikan diri dari wilayah ini, memasuki kedalaman area berbahaya. Kemudian, dia tidak pernah terlihat lagi. Bagaimana dengan gadis yang memakan pil surgawi? Apakah dia tidak dikirim ke Pulau Fien? Seseorang bertanya. Dia tidak. Dia tetap di Gunung Abadi. Dengan demikian, Si Hao mengerti apa yang terjadi, dengan lancar memperoleh informasi tentang kakeknya dan Ahman. Gelombang kemarahan membara di dalam hatinya, yang melonjak dengan intens. Dia awalnya akan segera meninggalkan tempat ini untuk setengah lainnya, daerah berbahaya sebenarnya dari Fien Island, tapi dia menahan dorongan itu untuk sementara. Kalau tidak, itu akan muncul agak terlalu tiba-tiba. Setelah memahami bahwa mungkin ada harta yang tidak biasa di sini, Si Hao juga tergerak. Dia telah menggunakan 2 murid berkali-kali sebelumnya dan mengoperasikan kekuatan dewa simbolnya hingga batas untuk menyelidiki tempat ini. Benar-benar ada harta karun yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, setelah Si Hao memasuki kedalaman tambang lama, dia menggunakan murid ganda lagi. Ketika dia dengan hati-hati mengamati tempat ini, dia menemukan pertanda baik yang menakjubkan. Di bagian paling dalam dari lapisan batu, ada cahaya yang bahkan lebih cemerlang dari matahari. Itu memancarkan cahaya, seolah-olah akan membutakan murid ganda itu. Barang macam apa itu? Si Hao sangat terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan harta karun langka dengan murid ganda. Itu harus sangat menantang surga. Setelah hal semacam ini digali, kemungkinan besar akan memicu sensasi yang luar biasa. Dia segera membangunkan batu pemogokan surgawi, merencanakan dengannya tentang cara menggalinya. Kita harus menemukan cara. Jika tidak ada cara, maka mari kita mulai sesuatu yang besar, buka penjara hitam dan bebaskan semua tahanan yang terperangkap di sini oleh Gunung Abadi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah mengerti bahwa ada banyak tawanan yang dipenjara di penjara hitam yang sebelumnya menentang Gunung Abadi. Jika dia membuka tempat ini, itu akan menimbulkan badai besar. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa dewa sejati yang ditekan di penjara hitam. Film pun berakhir.